video kali ini kita akan membahas tentang transformasi geometri. Nah, sebelumnya kita mesti tahu dulu apa sih transformasi. Nah, transformasi adalah suatu proses perpindahan atau perubahan pada suatu objek tertentu. Nah, sedangkan dalam matematika, transformasi itu adalah suatu proses perubahan yang terjadi pada titik, garis, bidang, ataupun kurva. Nah, transformasi ini terbagi menjadi empat. Nah, yang pertama adalah pergeseran atau translasi, yaitu kita memindahkan atau menggeser suatu objek di dalam koordinat kartesius dengan tidak mengubah ukurannya. Kemudian yang kedua ada namanya refleksi atau pencerminan. Nah, refleksi ini adalah suatu proses perpindahan dengan menggunakan sifat cermin pada bangun datar. Dan kemudian yang ketiga ada rotasi. Kita memutar suatu objek di dalam koordinat kartesius tersebut, titik-titik yang berada di koordinat kartesius tersebut sebanyak A derajat. Kemudian yang terakhir itu adalah dilatasi. Dilatasi adalah suatu proses memperbesar, memperkecil, atau menetapkan suatu bidang pada koordinat kartesius. Nah, pada video kali ini kita akan membahas dua saja subtopik. Yang pertama kita akan membahas translasi, dan yang kedua kita akan membahas refleksi. Nah, kita bahas satu persatu dulu. Kita akan membahas translasi. Translasi adalah menggeser atau memindahkan suatu objek. Nah, jika dinyatakan dalam koordinat kartesius, kita menggeser, misal kita punya P, X, Y. Jika kita menggeser atau mentranslasikan sejauh A, B, maka akan didapatkan P aksen X tambah A Y tambah B. Nah, jika A-nya itu A dan B-nya adalah positif, maka kita menggeser ke kanan dan ke atas. Nah, A dan B-nya positif, kita menggeser ke kanan, dan ke atas. Jika Y-nya negatif, jika A, B-nya negatif, kita menggeser ke kiri dan ke bawah. Nah, kita ambil contoh. Misalnya kita punya titik P, kita punya titik P koordinat 3,2. Kita mau translasikan sejauh -2,1. Maka ditanya berapa hasil dari translasi ini? Kita punya koordinat kartesius, kita gambarkan biar lebih mudah untuk mengetahui dan memahami. Nah, jadi kita punya titik P di 3,2.
P di 3,2. P 3,2. Nah, kita mau mentranslasikan. Kita mau menggeser sejauh -2,1. Kita lihat di vektor translasi, jika dia A dan B nya negatif, maka dia ke kiri dan ke bawah. Maka kita geser ke kiri sebanyak 2 kali. Kita geser ke kiri sebanyak 2 kali. Dan kita geser ke bawah sebanyak 1 kali. Maka jawabannya adalah 1,1. Maka titik P di 3,2 ini ditranslasikan sebanyak -2 dan -1. Maka ini adalah tiba di titik P 1,1. Atau bisa kita cari dengan rumusnya. P aksen itu adalah X tambah A dan Y tambah B. X nya tadi 3 dan A nya negatif 2. P aksen 3 kurang 2, 2 kurang 1. Maka P aksennya adalah 1,1. Nah, itu dia tadi sekilas terkait translasi. Nah, yang kedua kita akan membahas transformasi, yaitu refleksi atau pencerminan. Nah, refleksi ini adalah suatu proses memindahkan atau menggeser dengan menggunakan sifat cermin. Nah, misal kita punya titik P di 3,1. Nah, misal kita punya titik di P di 3,1. P di 3,1. Nah, jika kita refleksikan terhadap sumbu X, maka P aksen adalah 3,1. Di sini. Aksen 3,1. Nah, jika kita refleksikan terhadap sumbu Y, maka kita mendapatkan P aksennya adalah -3,1. Nah, kemudian jika kita merefleksikan terhadap persamaan Y sama dengan X, yaitu garisnya adalah garis. Nah, jika kita merefleksikan titik P 3,1 ini terhadap garis Y sama dengan X, maka kita mendapatkan hasil refleksinya adalah titik Y, X. Y, X, maka kita mendapatkan hasilnya di titik 1,3. Nah, dari semua yang sudah kita jawab, maka kita dapat menyimpulkan bahwa persamaannya adalah jika titik P di koordinat X, Y, jika direfleksikan terhadap sumbu X terhadap
maka kita akan mendapatkan P aksennya yaitu X, min Y. Nah, yang kedua, jika P memiliki koordinat X, Y direfleksikan terhadap sumbu Y, maka kita akan mendapatkan P aksennya yaitu min X, Y. Jika kita merefleksikan terhadap garis Y sama dengan X, maka kita mendapatkan hasilnya adalah P aksen yaitu Y, X. Nah, kemudian jika kita memiliki titik P yang memiliki koordinat X, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Terus kalau digambar koordinat kartesius, maka garisnya seperti ini, Y sama dengan X. Maka P aksennya adalah jika kita merefleksikan titik P di koordinat X, Y direfleksikan terhadap Y sama dengan negatif X, yaitu garisnya seperti ini, maka P aksennya adalah min Y, min X. Misal kita punya titik di 3,1 direfleksikan terhadap garis X, Y sama dengan negatif X, maka kita mendapatkan P aksennya yaitu min Y, min X, berarti negatif 3, negatif 1. Maka mendapatkan aksen 3, negatif 1. Nah, teman-teman, itulah tadi sekilas pembahasan saya terkait transformasi, yaitu translasi dan refleksi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.